dan 530 juta. Kalau semuanya main M, sendiri DPH main J, tapi hasilnya paling gemuk ini, tapi dia prima. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sedangkan realisasi kita kalau untuk diketahui, sekretariat alhamdulillah sampai mencapai dengan siang hari ini sebesar 83%. Kemudian Bimas Islam 69,88%. Seksi pendidikan baru 53,11%. Ternyata membagi uang sulit. Hal ini tinggal ngasih-ngasih. Tapi saya juga kencang kalau tidak sesuai dengan persyaratannya tidak usah dicairkan. Tidak usah dicairkan. Tapi kalau sesuai persyaratan, kalau bisa 1-2 hari ke depan ini bisa 100%, uangnya masih banyak. Tapi ini sudah diusahakan sedemikian rupa sama pasti Pendis, dia kemampuannya sampai dengan siang hari ini masih di angka 53%. Dan yang terakhir PAU serapannya sejumlah 68,02%. Saya mengharapkan mengimbau khususnya kepada Bimas Islam dan Pendis ini supaya kejar. Ini sudah bulan keberapa sekarang ini? Bulan 10. 2 bulan lagi tanggal 30 sudah off. Mau tidak mau kalau uang tidak bisa digunakan akan kembali. Tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa untuk dispensasi juga. Kecuali buat surat dan diizinkan. Tapi setahu saya namanya pelaksanaan DIPA itu selesainya tanggal 30 Desember itu habis tidak habis. Kalau bisa dipergunakan, mana bukti widanti penggunaan uangnya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka uangnya harus kembali. Dan itu adalah aturan negara. Semua kita oleh karena itu sekarang ada waktu, silahkan dikejar supaya bisa serapan yang masih tersisa ini bisa. Kan kalau bisa 100% juga. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terutama anggota tim yang dari Kamil, kami juga ingin sekedar memaklumkan bahwa jumlah pegawai negeri sipil ASN yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Utara ini di subbagian TU ada 9 orang, di Pendis ada 3 orang, di PHU ada 3 orang, Bimas Islam 3 orang, kemudian POK Jawa 10, di KUA Bayan 6, di KUA Kayangan ada 6, KUA Gangge ada 5, KUA Tanjung ada 5, dan KUA Pemenang ada 8. Ditambah dengan guru PNS di Kabupaten Lombok Utara ini 17. Jadi seluruh PNS yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok ini berjumlah 73 orang, kurang 100. Kami ingin sekali supaya data ini diketahui oleh di kepegawaian. Kemudian ini juga semua ini bekas anggota saya semua. Karena saya pernah menjadi ketua kepegawaian bersama beliau-beliau ini. Sekarang saya titipkan karena saya sebutkan data ini. Kami di sini yang ASN ya sebenarnya belum memadai, terus tenaga tambahan. Meskipun ada calon pegawai negeri sipil jumlahnya sekarang ada 9 orang. Angka ini di kami sedikit, tapi di NTB ini paling banyak Pak. Yang paling banyak diterimanya 9 ini. Yang lainnya itu ada 1, ada 2, ada 3. Kami alhamdulillah Lombok Utara ini 9, tapi kalau dijumlahkan seluruhnya only 73. Hanya 73. Jadi kurang 100. Itu tidak tolong pada Pak Hilmi dengan anggota tim, maka ditulis sekaligus permohonan. Besok lusa ada pegawai yang bosan di tempatnya mau KKLU, kami welcome. Kami welcome. Walaupun saya juga tahu ternyata teman-teman yang di KRU yang tinggalnya di Peraya, di Mataram, Lombok Timur ingin juga pulang.
Saya akan kasih selama saya jadi kepala di sini seluruh mimpinya. Habis orangnya. Kalau semua ini diizinkan yang rumahnya di Sumbawa, ada yang di Taliwang juga, bahkan itu CPNS, ada yang di Lombok Timur, ada yang di Lombok Tengah, ada yang di Kota Mataram, termasuk di Sinari, namanya mana dia, Sinari, yang tinggi lobinya itu. Itu juga ingin pindah juga itu. Hampir semua kepada aku ini juga ingin pindah. Saya juga ingin pindah Pak, tapi ini adalah ya selaku ASN. Laksanakan tugas, jangan hanya mengikuti kemauan diri sendiri. Di sini juga digaji, bukan kita digratiskan. Ini sudah keadaan kita ya pada dia sama kita panati, sama-sama ngulung. Kalau yang lain rumahnya di KLU, berangkatnya alhamdulillah sampai subuh bisa wirid di rumah. Kalau kita assalamualaikum, assalamualaikum subuh langsung kejar. Dipusuk kita wirid ya sampai di kantor pas apel kita ke kamar kita itulah kalau subuh dari Mataram. Tapi saya lihat kalau kasih Nabi bisa terbang motornya itu. Kalau sering nyalip saya, kalau saya tidak bisa janganlah nyalip dia yang sering nyalip saya, kalau saya tidak pernah nyalip dia. Walat Naik motor itu kalau saya berlomba dia berlomba biasanya berlomba ikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian sebagai perbandingan honorer kita yang kita miliki di sini jumlahnya ada 81 orang. Kalau dikumpulkan di satu tempat banyak, tapi kalau dibagi maka honorer yang ada di kantor Kementerian Agama KLU ini only 13. Kalau dikali honorer itu berapa? Hampir 8.000. Di sini hanya 13 orang. Ini 13-nya angka kelamat ya. Mau dinas saya soalnya 13. Saya apa itu honorer ini. Ada yang berdasarkan jadi honorer. Bukan horor, bukan honor. Honor yang sebentar lagi akan jadi B3. Amin. Amin ya keras. Aminnya sesuai. Kemudian yang ada di KUA kita 9 orang. Kemudian yang ada di penyuluh agama Islam ada 31 orang. Penyuluh agama Buddha ada 20 orang. Dan penyuluh agama Hindu ada 8 orang. Jadi jumlah seluruhnya 81 orang. Dan alhamdulillah kami sendiri sudah verifikasi. Kalau di kami sudah lulus semua. Amin. Di saya sudah lulus semua. Saya kirim ke kami, bapak-bapak ini yang meneruskan ke Jakarta. Baru nanti keluar sebagai kebijakan diterima atau tidak, itu terserah kami. Yang jelas dari saya sudah lolos semua. Tidak ada yang sisa. Semua saya kirim. Baik berkasnya maupun semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Semua sudah saya kirim kecuali kecuali ini disebabkan pertama ada permasalahan pendataan non ASN. Itu sebabnya supaya semua tahu, jangan disangka ini Pak Kasubag yang ngumpetin tak kirim semua dari kiri. Tapi ada beberapa orang yang masih bermasalah kaitan pendataan non ASN di BKN. Bukan lagi di Kementerian Agama, di BKN. Yang pertama kaitan dengan nama lengkap tidak sesuai dengan semestinya. Ada kan? Ada. Tidak cocok nama di KTP sama di SIM-nya. Begitu juga di tempat mengajukan bank. Tidak cocok dan tidak bisa cair uangnya. Harus sama. Titik, koma, huruf, alfabetiknya itu harus sama. Karena kalau ada selisih satu huruf saja dikembalikan atau tertolak. Alhamdulillah Pak Wasal sekarang ini belum mengembalikannya Pak Wasal ya, tetapi sudah diberitahu untuk diperbaiki. Namun demikian usul ulang itu akan dilaksanakan melalui aplikasi BKN.
atau ada juga yang gelarnya tidak sesuai dengan KTP yang tercantum di Dukcapil. Jadi semuanya terkoneksi, tidak bisa benar dia tulis kemudian diangkat di Kemenak lain, di Dukcapil lain, di KTP berbeda, ditolak sama sistem. Sekarang semuanya by sistem dan ini sudah ada pemberitahuannya. Masalah yang kedua, ternyata banyak atau ada nicknya, nomor induk kepegawaiannya hilang, tidak muncul. Apa sebab saya sendiri tidak tahu. Apa sebabnya dia tidak muncul? Belum diupdate, mungkin masih belum KTP yang tidak digital itu ya. KTP yang dibuat sama RT kelurahan itu kan, pakai mesin tip. Ada yang pakai itu? Ada. Ini kan ditolak. Makanya bagian kepegawaian kita Pak Wasat sudah memberitahu supaya dalam kesempatan pertama ditemukan. Kemudian permasalahan yang ketiga, tempat, tanggal, dan lahir tidak sesuai. Ada yang bilang di Gondang, ada yang bilang di KLU. Kalau kita ngerti, tapi kalau Hongkong nggak tahu dia. Gondang ada di mana, KLU di mana, harus sama. Kalau konsisten, kalau data awalnya bunyinya di Gondang, maka semuanya harus di Gondang. Kalau yang lain mengatakan kota kabupaten, tidak apa-apa kota kabupaten, tapi yang benar harus sama. Jangan satu KTP di Gondang, di ijazah di KLU. Maksudnya sama, tapi ini terjadi. Oleh karena itu, ada adik-adik saya sudah semua yang merasa, ini ada beberapa orang di kawasannya, ada beberapa orang yang merasa itu silahkan segera klarifikasi karena diberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi punya waktu menunggu ya, BKN tidak bisa sekarang memperbaiki, sekarang selesai. Tapi ini persoalan nanti mungkin Pak Helmi dengan tim juga akan menjelaskan tentang kaitan dengan perdata. Helmi, anggota tim semuanya saya hormati. Kemudian non ASN yang belum selesai akun pribadinya antara lain ada 3 nama yang ada di saya ini. Tidak usah saya sebut, ya. Sebut atau tidak? Jangan, jadi malu saya tidak usah disebut. Tapi antara lain dia adalah penyuluh non ASN untuk agama Islam, penyuluh non ASN untuk agama Buddha, dan penyuluh non ASN untuk agama Hindu. Untuk diri sudah ada di antara saudara yang belum terpenuhi sesuai dengan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, permasalahan-permasalahan yang antara lain belum selesai di-upload slip gaji karena telat dalam informasi penguploadan dokumen. Kemudian ini suka sekali buat password yang sulit-sulit, begitu dipakai lupa. Ada ternyata ini ada muncul, dia pakai password, begitu disuruh buka lupa dia passwordnya sendiri. Itu caranya gampang, itu minyak angin ditusuk di kepala ya supaya hilang pusingnya. Itu hilang pusingnya mungkin bisa ingat lagi. Password itu adalah kunci rahasia yang Bapak Ibu miliki. Kalau Anda sendiri yang punya password terus lupa, apalagi saya berhubungan dengan saya. Simpan baik-baik, sembunyikan di tempat yang saudara bisa jangkau. Jangan disembunyikan doang di tempat ditaruh. Nah, ini terjadi. Jadi waktu buka data upload itu dia lupa sama password yang dia sendiri. Kemudian ada yang belum selesai untuk upload slip gaji karena file terlalu besar. Ini yang kita peroleh dari KN yang diimpun oleh bagian kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kemudian solusi yang ditawarkan pertama menunggu waktu tambahan yang diberikan oleh BKN. Kapan itu? Ini jauh ini. Apa di tempatnya ini beliau yang ada ini.
kemudian menunggu waktu tambahan dari BKN dan menunggu waktu tambahan dari BKN. Jadi semuanya ini tergantung juga dari BKN sama teman-teman dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara. Karena tidak bisa kalau seandainya bisa pada kantor di sini, langsung saya buang di halaman rumah sendiri, ya semua tetap diterima. Maka ini kewenangan masing-masing. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu yang kebetulan berkeinginan untuk menjadi P3K supaya ikuti prosedur, ikuti persyaratan. Saya tanya, ini semua mau P3K enggak? Malu? Sekali malu. Ya, kalau mau ikuti prosedur, mesti datanya juga yang benar. Dan terakhir saya mau katakan bahwa teman-teman saya yang P3K ini ikuti semua aturan, terutama kalau disuruh menginput, mengisi atau datang hadir, jangan kayak kemarin 2 kasus atau 3 kasus itu. Disuruh datang jam 8, alhamdulillah saya ada yang setengah 8 jam 7 sudah di sini. Tetapi ada juga yang jam 12 dihadir. Saya sudah keluar dari ruangan. Saya tidak tahu ada setengah menangis atau menangis, tapi sudah kita tutup dan kalian semua sudah menyaksikan. Saya sudah baca. Tidak akan saya tambah, juga tidak akan saya kurangi. Itulah data yang sudah sepakati dan data itu sudah mungkin melalui kambil ya. Kita serahkan. Setelah kambil kalau berubah urusan kambil, tapi kalau kambil sendiri ya, harus ikuti aturan ketentuan. Akhir kata Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, barangkali selama menarik ya, kata kami bersama para mohon maaf kepada kita semua telah berusaha yang terbaik bagi kita semua, tapi kemampuan hanya seperti ini. Oleh karena itu, terima kasih atas segala perhatian kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya acara pembinaan ASN dan penjelasan pendataan non-ASN yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Subbagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada yang terhormat Bapak Hilmi Amrullah SPD MPD Kementerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara yang kami hormati, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kemenag, Bapak-bapak Kepala Seksi dan penyelenggara lingkup Kemenag Kabupaten Lombok Utara, Bapak-bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kemenag Lombok Utara, seluruh ASN dan yang kami banggakan tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, khususnya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan pada saatnya nanti kita akan berdiskusi, ada tanya jawab, mudah-mudahan ada waktu. Sebagai suatu sarana yang kami siapkan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
khususnya berkenaan dengan pendataan tenaga non-ASN pada Kementerian Agama. Selanjutnya sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang di hari kemudian diberi syafaat oleh Ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, kebetulan Bapak Kepala ini adalah pimpinan kami saat itu pada tahun 2016 sampai 2018 ya Pak. Kalau kami tidak salah ingat, alhamdulillah kami bersama teman-teman yang saat ini kebetulan hadir saat ini merupakan bawahan dari beliau saat kami berada di Subbag Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa. Kami sampai sekarang berterima kasih banyak pelajaran yang beliau berikan kepada kami, khususnya terkait dengan administrasi perkantoran, sehingga saat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran itu yang bisa kami terapkan sampai saat ini, khususnya terkait dengan urusan kepegawaian. Kemudian yang kedua, terima kasih juga telah memberikan fasilitas bagi kami pada siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah pada siang hari ini, karena memang ini merupakan agenda yang kita sudah rencanakan, sebab pendataan non-ASN ini rupanya sebentar lagi akan melalui uji publik Bapak Ibu. Sekarang itu data yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada BKN tentu saja nantinya pada tanggal yang telah ditetapkan oleh BKN atau nanti yang akan dirilis oleh Kementerian Agama tentu akan diuji publikkan. Nanti akan muncul wahana untuk mengadu gitu. Nah, kemungkinan data non-ASN yang masuk ini bisa saja ada yang sesuai dengan kriteria, ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria. Kenapa hal itu terjadi? Karena banyak faktor, seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Kankemenag tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah data yang muncul nanti pada saat uji publik itu ada yang salah sehingga ditengarai oleh orang masyarakat yang melihat pengumuman itu, oh ini kurang datanya, kemudian ini ada kesalahan, ada kekurangan masa kerja, ini mungkin ada masalah lain sehingga menyebabkan banyak catatan-catatan masyarakat sehingga pada saat pengumuman uji publik itu ada yang mengadu dan seterusnya, sehingga kami sebagai admin kepegawaian pada kantor wilayah Kementerian Agama perlu menjelaskan beberapa hal terkait dengan pendataan ini sehingga pada saat pengumuman uji publik pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul itu dapat terjawab sedini mungkin saat ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan isu-isu yang berkenaan dengan rekrutmen P3K. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemenag bahwa mudah-mudahan Bapak Ibu tenaga non-ASN yang sudah terdata pada aplikasi BKN juga dapat berkompetisi, dapat ikut serta dalam rekrutmen P3K tahun 2022. Rekrutmen ini adalah juga yang akan kami sampaikan apa saja yang terbaru terkait dengan rekrutmen yang menjadi atensi yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Pertama terkait dengan pendataan dulu Pak ya. Berkenaan dengan pendataan, seperti juga yang disampaikan Pak Kemenag, 81 orang sudah kami terima pada aplikasi Kementerian Agama. Ini mohon izin karena aplikasinya ini adalah
dioperasikan oleh masing-masing kabupaten kota, Pak Kemenag. Di Kanwil dalam hal ini sebagai admin yang membagi akun untuk pengentrian pendataan tenaga non ASN. Di sepenuhnya memang dalam hal pengentrian, dalam hal pendefinisian kriteria yang ada dalam surat itu sepenuhnya dijelaskan oleh masing-masing admin kabupaten kota. Karena memang sebelumnya juga ini sudah dijelaskan oleh Biro Kepegawaian dan seluruh admin kabupaten kota se-Indonesia telah mengikuti Zoom meeting terkait, sehingga apa yang disampaikan oleh admin kabupaten kota juga semestinya sudah sesuai dan sama dengan apa yang disampaikan oleh admin Kanwil maupun Biro Kementerian Agama Pusat. Nah, terkait dengan pendataan ini Bapak Ibu sekalian, kita sekarang pada tanggal 30 September kemarin semua data yang sudah masuk pada aplikasi BKN rupanya ada beberapa kendala yang ditemui Bapak Ibu. Alhamdulillah khusus di KLU ini tidak ada kendala berarti karena sedari awal KLU sudah mengkonfirmasi penyelesaian pada akun Biro Kepegawaian. Ini nomor satu kalau kami sampaikan. Kenapa? Karena memang jumlahnya 81. Alhamdulillah, karena dibanding dengan kabupaten kota lain, misalnya Bima itu sampai kurang lebih 800, Dompu itu jumlahnya 290-an orang, kemudian Sumbawa 400-an orang, KSB itu kurang 200, jadi 140 lebih, Lombok Timur 420-an, Lombok Tengah juga kurang lebih sama, lebih 400, Lombok Barat 275, kemudian Lombok Utara 81, Kota Mataram kemarin sekitar 270-an orang. Paling banyak sebenarnya itu ada di Bima dan Lombok Tengah, Lombok Timur. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena pertama, persebaran tenaga non ASN kita banyak berada di madrasah. Kebetulan di Lombok Utara ini belum ada madrasah negeri. Kami pun tetap berdoa di Kanwil mudah-mudahan ke depan akan dibangun madrasah negeri di Kabupaten Lombok Utara, sehingga baik PNS maupun tenaga non ASN-nya bisa berkarya di situ, bisa melanjutkan kiprah di dunia pendidikan khususnya di Lombok Utara. Nah, seperti itu Bapak Ibu persebaran pendataan di Kanwil Kemenag NTB. Total jumlah tenaga non ASN Kanwil NTB itu diperkirakan mencapai 3.480 orang yang sudah didata. Nah, kami berharap bahwa pendataan ini dapat berlanjut pada rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, namun sebelum kita menjelaskan ke sana, ada beberapa catatan yang kemudian harus dipahami bedanya antara pendataan dan rekrutmen P3K. Nah, kalau pendataan ini ada tujuan yang memang dari awal pemerintah ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa tujuan pendataan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN pada instansi pemerintah. Amanat Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 2017 tentang manajemen ASN, Bapak Ibu, bahwa pemerintah menargetkan tahun 2023 pada instansi pemerintah semua yang bekerja di dalamnya adalah tenaga ASN. ASN itu ada dua jenis, ada PNS dan P3K. Dari target itu Bapak Ibu sekalian, kemudian melihat
situasi faktual kondisi saat ini yang ada di instansi pemerintah, ternyata isinya yang bekerja di instansi pemerintah hampir 70% diantaranya itu adalah tenaga non-ASN. Hampir roh dari pekerjaan di instansi pemerintah itu kebanyakan dipegang oleh tenaga non-ASN. Kebanyakan urusan-urusan penting, urusan-urusan yang urgen dalam pelaksanaan birokrasi di instansi pemerintah itu banyak dibantu oleh tenaga non-ASN. Kemudian dari itu, dilihat dari fakta itu, maka pemerintah kemudian memikirkan bagaimana strategi kebijakan untuk diterapkan kepada tenaga non-ASN ini. Kami tidak menyampaikan bahwa kebijakannya akan diangkat keseluruhannya, tetapi irisan-irisan itu akan menuju ke arah sana. Oleh karenanya, tahap pertama dari kebijakan pendataan ASN ini adalah memetakan seluruh tenaga ASN di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah kita laksanakan. Saat ini tahapnya adalah prafinalisasi sebelum uji publik. Jadi sekarang data-data yang belum bisa masuk, yang belum final, yang belum komplit, yang belum lengkap diupload pada aplikasi pendataan BKN, tentu sekarang sedang diprogreskan, sedang dibantu oleh admin-admin instansi sehingga itu dapat diselesaikan. Nah, menurut edaran BKN pada tanggal 8 Oktober ini nanti akan diadakan uji publik untuk pendataan non-ASN ini. Namun secara internal Kementerian Agama kita belum ada pengumuman itu. Selanjutnya kita tetap menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama kapan uji publik itu dilakukan, apa saja yang bisa dilakukan dalam uji publik itu, tentu kita menunggu pengumuman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hasil dari pemetaan non-ASN ini kemudian baru dipikirkan oleh pemerintah strategi kebijakannya seperti apa. Nah, rinciannya ini belum ada. Bahkan kami dari admin maupun kepegawaian itu belum ada yang tahu Pak kebijakan ke depan seperti apa. Kenapa? Karena kebijakan kepegawaian saat ini belum ada skema yang sesuai dengan profil daripada pendataan non-ASN. Kita akan tunggu Bapak Ibu strategi kebijakan pemerintah setelah rampung pendataan ini seperti apa. Dan tahap selanjutnya adalah tahap pengawasan. Dipetakan dulu, kemudian dibuat strategi kebijakan, dan yang ketiga diawasi. Nah, kita akan tunggu bagaimana strategi kebijakan itu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah ke depan mengarah kepada tenaga non-ASN yang sudah ada dan bekerja pada instansi pemerintah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kan Kemenak, Bapak Ibu ASN sekalian, yang kedua yang perlu kami jelaskan terkait dengan isu yang berkembang di luar, yaitu masalah rekrutmen P3K tahun 2022. Sebelum itu kami sampaikan dulu satu statement bahwa pendataan tenaga non-ASN dengan rekrutmen non-ASN tahun 2022, rekrutmen P3K 2022 merupakan dua hal yang berbeda, Pak. Dua aktivitas yang berbeda, dua kegiatan yang satu sama lain berbeda sama sekali. Nah, kalau kemudian hasil pendataan ini sebagian yang didata itu dapat mendaftar pada P3K 2022, itu hanya irisan daripada proses rekrutmen itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, karena isu yang santer di luar sana bahwa yang sudah didata otomatis bisa diangkat jadi P3K. Nah, itu yang harus kita pilah terlebih dahulu. Karena memang ada dari pendataan non-ASN ini yang bisa mendaftar juga,
Itu tidak masalah karena itu adalah bagian daripada irisan rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, saat ini proses rekrutmen 2022 kita sedang menunggu penetapan kuota formasi dari Kementerian Pan-RB yang saat ini khusus untuk NTB kita peroleh 1171 formasi. Ini sangat fantastis. Kenapa? Karena ini hampir sepertiga dari seluruh tenaga non-ASN kita bisa terakomodir seandainya lulus tes. 1171 dari 3.400 sekian orang. Di hampir sepertiga tenaga non-ASN bisa terserap di sini. Mudah-mudahan semua formasi yang ditetapkan tahun ini bisa terisi, di antaranya Bapak Ibu yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Sebagai informasi untuk Kabupaten Lombok Utara, formasi tahun 2022 itu jumlahnya 11 orang Bapak Ibu. Karena ini nggak ada madrasah ya. Kenapa kuotanya berbeda dengan kabupaten kota lain? Sebab Menpan sudah membuat formasi prioritas untuk setiap jabatan. Jadi urutan tertinggi, proporsi tertinggi itu diperoleh dari jabatan tenaga guru. Jadi guru itu di NTB kurang lebih 400 formasinya Pak Menpan. Ini sangat besar, menguras formasi yang lain karena memang dia adalah formasi utama yang ingin diadakan oleh pemerintah. Dan selanjutnya di urutan kedua, proporsi yang lebih banyak itu ada formasi core business. Nah, di Kementerian Agama kita ada penyuluh agama dan penghulu. Dia lebih banyak daripada jabatan fungsional lainnya yang jumlahnya kurang lebih se-NTB ada 50. Jadi fungsional lain di NTB ini jumlahnya cuma 50, terbagi habis pada kabupaten kota. Untuk Kabupaten Lombok Utara, untuk penyuluh agama Islam lumayan Pak ya, ada 6 ya kalau salah, dan 6, kemudian jabatan fungsional lain ada 3. Nah, itulah kuota-kuota yang akan diperebutkan oleh Bapak Ibu tenaga non ASN yang saat ini. Dan jangan bimbang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak akan bersaing dengan masyarakat luar, karena formasi ini sudah dikunci untuk tenaga non ASN yang memang sudah mengabdi. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdata pada aplikasi BKN sekarang, itulah Bapak Ibu yang bisa mendaftar pada rekrutmen tahun 2022. Nah, di situ hubungannya antara pendataan dan rekrutmen 2022 ini. Nah, itu persamaannya Bapak Ibu. Kalau perbedaannya, yang direkrut pada tahun 2022 ini dia khusus untuk jabatan yang sudah ditetapkan pada Perpres 38 2020 tentang jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Di antaranya jabatan-jabatan yang ada di kantor itu ada paling tidak ada 6 jenis jabatan. Pertama ada arsiparis, ada pranata komputer, kemudian ada analis kepegawaian, analis kebijakan, perencana, dan satu terakhir ada analis SDM aparatur, kepegawaian sama ya. Nah, 6 jabatan ini yang bisa diperebutkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Namun kemudian yang bisa mendaftar berdasarkan syarat JF itu adalah yang berpendidikan D3 ke atas Bapak Ibu. Nah, itulah bedanya dengan pendataan, bahwa yang bisa mendaftar rekrutmen D3K adalah yang kualifikasi D3 dan S1 ke atas, khusus 2022 ya. Kita belum tahu bagaimana ke depan hasil pendataan, lantas kebijakan pemerintah mengakomodir untuk pendidikan selain itu, maka kita lihat ke depan seperti apa. Nah, itu terkait dengan rekrutmen 2022. Kami ingin melihat bahwa di Kemenak Kabupaten
Lombok Utara ini ada atau tidak permasalahan dalam pelaksanaan pendataan non-ASN. Tentu kami juga menerima kritik, saran atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mudah-mudahan bisa kita tanggapi di sini, sehingga ke depan pada saat uji publik Bapak Ibu sekalian bisa lolos semua, masuk semua, dan semua tidak ada satupun yang tidak tercover pada pendataan non-ASN ini. Nah, untuk itu kami ingin membuka Bapak Ibu diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mohon dibantu kepada MC. Siapa yang ingin bertanya, dan mohon juga nanti disampaikan, diperkenalkan nama dan berasal dari satuan kerja mana. Hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Suaib, penyuluh agama Islam non PNS dari Kecamatan Pemenang. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana tentang perubahan data yang sudah terkirim ke BKN dan sudah mendaftar, membuat akun dan mendaftar, ternyata ada kesalahan ketika sudah mendaftar. Jadi pertanyaannya, apakah bisa diedit atau tidak akun atau pendaftaran tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Alimuddin dari Bayan, Desa Mumbulsari, Dusun Lukorban Timur. Jadi saya sebagai penyuluh non ASN tentunya, dan ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang dimana bahwa saya pada waktu kemarin malam, begitu batas akhir dari tanggal 30 Oktober, di sana saya masukkan data jam berapa itu, jam 12 lebih. Jadi duluan langsung resume begitu Pak. Jadi kalau resume kan lagi saya masukkan ijazah, ada ijazah S1 dan ada ijazah S2. Tapi yang diminta di sana adalah ijazah terakhir katanya. Lalu kemudian saya masukkan ijazah S2 saya. Apakah itu tidak bermasalah atau apa? Saya tidak tahu, antara S1 atau S2. Dan secara kebetulan juga saya jurusan HKI, begitu, Hukum Keluarga Islam. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah resume itu menyebabkan saya tidak terdata atau bagaimana? Karena belum selesai begitu Pak. Kemudian yang kedua pertanyaannya, S1 atau S2 yang kita masukkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan rekrutmen atau pendataan. Ini kan dua hal yang berbeda yang sudah berdiri sendiri begitu, antara rekrutmen sama pendataan. Jadi lalu kemudian nanti misalkan ketika sudah masuk data kita di BKN ini, apakah tetap ada ujiannya kan, tetap ada ujian atau tes begitu. Ketika kita tidak lulus misalkan dari kuota yang sudah disampaikan tadi, apakah ada kesempatan lagi untuk melakukan tes uji, atau ada kebijakan pemerintah yang lalu kemudian kita langsung diangkat begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kartono dari Penyuluh Agama Buddha. Tadi sempat banyak disampaikan tentang rekrutmen, ya, termasuk formasi yang khusus Lombok Utara, terutama yang bagian agama Islam. Tentu kami yang beragama Buddha tentu ingin tahu formasinya, khususnya yang 2022. Terima kasih.
Silakan dulu Pak, tadi jawab dulu. Oke, Masih ada? ditanggapi dulu Pak. Oh, ditanggapi dulu. Tanggapi dulu. Oh, langsung dah. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Langsung Pak. Oh, langsung. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Budianto dari Penyuluh Buddha Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya tanyakan yaitu mengenai pembuatan akun. Sesuai dengan pengalaman yang saya alami sendiri, pembuatan akun belum final. Pada waktu itu memang sudah nomor NIK saya sudah terdaftar dengan nomor handphone dan email saya, tetapi begitu masuk muncul galat. Di situ tidak bisa masuk, error terus, Pak. Bagaimana ini solusinya? Apakah ada Keterangannya apa Pak? Galat itu keterangannya apa? di keterangan di galat itu, mohon maaf nomor NIK Anda sudah terdaftar dengan nomor handphone dan email. Gitu yang muncul di galat tersebut. Tetapi begitu diklik masuk, error terus. Ya, karena Bapak masuk di pembuatan akun mungkin Pak. Akun Bapak mungkin sudah jadi. Iya, Tapi akun Bapak- sudah jadi. Tapi Bapak masuk dibuat akun gitu. Harusnya masuknya di login Pak. Ya, masih login. Apakah ada penambahan waktu untuk pembuatan akun tersebut? Ya. Sekian yang saya tanyakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih. Izinkan kami menanggapi dari pertanyaan pertama Pak Suhaib, Penyuluh Agama Islam. Apakah perubahan data bagi yang sudah mendaftar itu yang ada kesalahan itu bisa dilakukan? Jadi semua perubahan-perubahan Bapak Ibu, khusus pendataan non ASN, baik perubahan itu belum bisa berhasil membuat akun, kemudian sudah berhasil membuat akun tapi tidak berhasil mengupload semua berkas, maupun yang sudah langsung diresume Bapak Ibu, sudah diresume oleh aplikasi, Bapak Ibu belum sempat klik resume tapi dengan sendirinya sudah diresumekan karena deadline waktu sudah lewat 30 September kemarin. Paginya itu aplikasi sudah ditutup. Jadi itu sudah dikunci oleh BKN sehingga apa saja perubahan data yang diinginkan oleh tenaga non ASN dalam aplikasi itu harus dilaporkan kepada admin kabupaten kota untuk kemudian dilakukan perubahannya setelah uji publik, Pak. Jadi kalau Bapak bisa coba sekarang buka aplikasinya, kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan. Kalau aplikasi mengizinkan silakan. Tetapi kalau masih dikunci, seperti pada tanggal 1 Oktober sampai sekarang, maka dibiarkan saja itu dibiarkan sambil kita menunggu uji publik dari Kementerian Agama. Nah, nanti uji publik itu adalah sarana kita untuk mengajukan perbaikan-perbaikan, baik belum masuk, belum lengkap mengupload, maupun ada kesalahan-kesalahan lain dalam pengentrian Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak M. Alimuddin, Penyuluh Agama Islam, langsung resume. Tadi sudah disampaikan yang resume bisa perbaikan. Apakah ijazah yang digunakan S2? Silakan pakai S2, ijazah terakhir sesuai permintaan pada aplikasi. Apa? Karena memang di pendataan ini yang digunakan adalah ijazah terakhir, bukan ijazah S1 ya. Jadi ada form itu yang memang minta ijazah S1, tetapi karena ini kebetulan minta ijazah terakhir, maka itulah yang Bapak entrikan di aplikasi. Dan apakah
rekrutmen ini ada ujiannya. Kalau kita cek runtutan payung hukum dari pelaksanaan pengadaan ASN, Pak, jadi semua itu ada redaksi seleksi, Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 2014, PP 11 2017, kemudian peraturan-peraturan di bawahnya termasuk PLKBKN itu ada redaksi seleksi, Pak. Jadi seleksi, karena ada seleksi khususnya misalnya Menpan, Pak. Kami ambil contoh kemarin untuk ex tenaga K2 formasi 2021 di Kanwil NTB kita ada 112 orang. Itu kebetulan 92 diantaranya lulus dan 20 diantaranya tidak lulus karena itu sudah melalui proses seleksi. Jadi mungkin dikesampingkan dulu kalau ada persepsi yang mengatakan bahwa semakin lama mengabdi semakin besar afirmasi dan diangkat langsung menjadi P3K. Itu kita kesampingkan dulu, sebab yang kami tahu dan sepengalaman kami selama ini memegang kepegawaian, jadi sebelum terbit Undang-Undang Nomor 5 itu mungkin ya, karena dulu memang ada seperti itu, langsung diangkat lah pendataan, portofolio dan sebagainya langsung diangkat. Itu terjadi sebelum terbit Undang-Undang Nomor 5 2014. Nah, pasca terbit Undang-Undang dan PP ini, Pak, kita belum pernah mengalami dan belum pernah ada redaksi maupun surat-surat yang menyinggung bahwa itu tidak akan ada seleksi. Nah, yang kami pahami untuk membantu P3K mungkin yang sudah masa kerjanya lama, termasuk yang kemarin formasi 21, itu sudah dilakukan seleksi, tapi passing grade-nya dikurangi, Pak. Jadi soalnya dipermudah, passing grade-nya dikurangi. Itu pun masih ada yang nggak lulus gitu. Karena kami lihat di situ ada yang nilainya 0 juga, Pak. Mengecewakan bagi kami admin. Ada yang bernilai 0 gitu. So, beberapa hasil tes. Nah, mudah-mudahan ini nggak kejadian. Kenapa? Karena dari Menpan RB komitmen memang dalam seleksi penerimaan rekrutmen itu selalu yang dikedepankan adalah kualifikasi dan kompetensi, dan itu sudah muncul di undang-undang, Pak. Jadi untuk menguji itu tentu satu-satunya jalur yang bisa dipercayai atau diandalkan itu adalah jalur seleksi. Ini biasanya ada tes masuk. Kita sih berharap bahwa ke depan tesnya itu tidak begitu sulit, Pak. Di tesnya passing grade-nya nggak begitu tinggi, substansi ujiannya tidak terlalu sulit sehingga kita lebih mudah mengakses dan lebih gampang lulusnya. Catatan kami di tahun lalu untuk substansi tes itu ada 3, Pak, beda sama CPNS. P3K ini beda. Kalau CPNS itu seleksinya prediktif, Pak. Jadi ada psikotes, nanti ada tes intelijensi, Pak. Ada TKP, ada TIU, ada wawasan kebangsaan, TWK. Nah, semua itu biasanya untuk memprediksi kemampuan, Pak. Jadi CPNS itu basis seleksinya prediktif. Tapi kalau P3K itu basis seleksinya adalah kompetensi. Jadi Bapak Ibu dianggap sudah berkompeten, sudah berpengalaman pada bidang itu, sehingga substansi tes adalah terkait jabatan. Jadi ada 3 nanti. Jadi manajerial, ada sosial kultural, dan kompetensi teknis. Ada 3 kompetensi itu yang diujikan. Dan tesnya nanti lebih lama, Pak. 3 jam lebih. Timbang PNS cuman 2 jam setengah. Itu lebih lama. Nah, bersiap-siap dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini, mudah-mudahan segera ada pengumuman. Setelah rampung pendataan, Bapak Ibu silakan mempersiapkan substansi tes masing-masing untuk jabatan yang akan dilamar. Nah, catatannya di sini bahwa yang bisa Bapak Ibu lamar adalah jabatan fungsional sesuai Perpres 38. Yang di kantor seperti yang kami sebutkan tadi, ada perencana, ada analis
kepegawaian, kebijakan, arsiparis, peranata humas, peranata komputer. Kalau yang di KUA mungkin penyuluh agama, penghulu. Yang di madrasah nggak ada madrasah ya, ada laboratorium, ada pustakawan dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, sedari sekarang sudah bisa memperkirakan apa saja yang harus dipelajari, dibaca-baca dari sekarang. Nah, nanti untuk formasinya nanti bisa berkoordinasi dengan admin kepegawaian. Apa kuota untuk jabatan saya, silakan ditanyakan di kepegawaian. Kami berharap bahwa dua agenda besar kepegawaian pada tahun 2022 ini, rekrutmen P3K 2022 dan pendataan non-ASN dapat sukses, dapat mengakomodir Bapak Ibu sekalian dan kebijakannya mengarah kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, atau ada lagi yang ditanyakan? Dua saja Pak ya, terakhir ya. Tinggal dua, majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini terkait dengan nama saya Abdul Wafi, penyuluh agama Islam non PNS tidak linier. Tidak linier. Yang ini saya tanyakan ini masalah apakah penyuluh itu sama peraturannya dengan guru yang kalau 35 tahun ke atas itu bisa mendapatkan nilai afirmasi. Kemudian yang kedua kemarin terkait dengan telekompren antara Haji Amirullah, analis kebijakan ahli muda subdit penyuluh agama Islam, yang mengatakan bahwa tahun ini itu tidak akan merekrut penyuluh agama Islam yang berlatar belakang kependidikan, akan tapi non kependidikan saja. Pertanyaan saya, dengan adanya outsourcing besok tahun 2023 itu, apakah penyuluh mentok sampai di situ atau ada kebijakan lain yang akan diberikan untuk penyuluh SPDI ini? Karena kita lihat masa kerja kita Pak, kebanyakan ini sudah lama. Jangankan SK yang 3 tahun, kemudian 5 tahun, bahkan sampai SK yang sebelum 3 tahun itu sudah ada SK-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk yang 3 orang, apakah itu include dengan teman-teman yang honor di KUA dan yang honor di dalam itu terhitung untuk yang kepegawaian P3K yang di Kemenak untuk yang 3 orang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Johari, honorer di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama terkait masalah formasi yang tadi sempat disinggung. Untuk formasi yang sudah ada ketika pendataan kemarin, ketika nanti pada tes P3K, apakah formasi tersebut akan muncul? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sistem seleksinya. Sebagai contoh, kami di kantor, baik di KUA maupun di kabupaten lebih dari 23 orang ya, kalau nggak salah. Apakah nanti model tesnya untuk satu formasi itu diberikan kesempatan yang sama, artinya kita berkompetisi dengan teman-teman yang lain, atau satu formasi diisi oleh 1 orang begitu ketika tes? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mewakili teman juga ada tadi disinggung masalah linearitas, yang dimana di kami juga terdapat ijazah yang lulusan kependidikan. Apakah bisa mengisi juga terkait dengan
tenaga administrasi atau fungsional di kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menanggapi pertanyaan kelima dari Pak Abdul, apakah ada afirmasi untuk sertifikat khusus untuk penyuluh agama ya, seperti juga guru. Nah, untuk teknis ini sangat teknis sekali. Untuk terkait afirmasi kita belum ada informasi terkait afirmasi, karena memang juga untuk rekrutmen 2022 kita saat ini masih dalam proses penerimaan kuota formasi dari Menpan RB. Kami dari Biro Kepegawaian belum ada pembagian secara resmi, tetapi secara kuota formasi yang diprioritaskan dan diminta oleh Biro Kepegawaian berdasarkan kuota yang sebelumnya diberikan kepada Kementerian Agama, kita sudah mengusulkan 1171 itu, dan 1171 itu merupakan kuota yang akan diterima oleh Kementerian Agama. Sudah ditetapkan tapi belum disampaikan kepada unit-unit kerja di bawahnya. Yang jelas jumlah formasi itu tidak bergeser karena memang juga sudah ditetapkan. Cuman secara pengumuman dan dan rincian formasi itu belum kita terima dari Biro Kepegawaian. Dan yang kedua, apakah dari 3 formasi kami ralat ada 6 formasinya untuk penyuluh agama Islam. Jadi untuk penyuluh agama Islam 30 sekian ya dari Lombok Utara itu bisa memperebutkan 6 formasi yang ada dengan kualifikasi pendidikan yang sudah kami daftarkan pada pengajuan formasi. Jadi kalau kami sampaikan bahwa pengusulan formasi kemarin itu tidak dibatasi kualifikasi pendidikan apa saja yang bisa masuk. Jadi semua kami masukkan untuk mengakomodir tenaga non ASN yang sudah mengabdi. Sehingga kalau ditanyakan apakah ada kualifikasi tertentu untuk masing-masing jabatan, kami sampaikan kualifikasi pendidikannya adalah kualifikasi pendidikan teman-teman yang sudah mengabdi. Karena ini jalur formasinya jalur khusus, Pak. Jalur ingin mengangkat tenaga non ASN. Itulah dalam tanda kutipnya. Hanya kalau kita menggunakan kualifikasi pendidikan, spesifikasi jabatan itu khusus untuk yang bisa masuk saja, maka tenaga non ASN kita tidak akan terakomodir. Nah, kemarin pada saat mengusulkan formasi, kita masukkan semua kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga non ASN yang ada, sehingga semua bisa mendaftar, semua dapat bersaing untuk memperebutkan formasi yang ada. Dan ini sebenarnya juga tidak dikunci pada unit kerja tertentu. Misal sekarang yang terbuka formasinya di KUA Gangga. Nah, lantas yang di KUA Gangga ingin mendaftar di KUA Kayangan, itu bisa dilakukan sepanjang itu kita masih internal Kementerian Agama. Itu tidak dikunci ya Pak ya. Jadi kualifikasi pendidikan lepas, tempat melamar juga dilepas, tidak dikunci pada unit kerja tertentu. Kemudian selanjutnya formasi apakah nanti akan muncul di pengumuman? Jelas Pak. Jadi nanti yang muncul di pengumuman itu adalah nama jabatan, terus jumlah formasinya berapa, terus syarat kualifikasi pendidikannya apa, itu semua muncul nanti di pengumuman rekrutmen P3K. Jangan bimbang, nanti tinggal cari apakah kualifikasi Bapak bisa mendaftar untuk formasi. Yang kedua, tesnya apakah sama? Jadi semua yang yang bisa mendaftar untuk formasi itu semua bisa ikut tes pada jabatan yang sama. Jadi bisa mendaftar di situ. Jadi tidak dikunci untuk satu orang.
Jadi semua yang punya kualifikasi pendidikan khususnya untuk tenaga non-ASN maka bisa mendaftar dan bisa ikut tes. Apakah linearitas jurusan? Misalnya di penyuluh agama sekarang, saya juga baru dengar kalau di penyuluh agama itu tidak akan merekrut pendidikan agama Islam. Tapi pengetahuan kami dan yang kami usulkan untuk kuota formasi itu semua diakomodir, tidak ada pembatasan gitu. Bahkan penyuluh agama kita kan ada yang jurusan ekonomi juga. Kenapa kalau jurusan ekonomi bisa, kalau pendidikan nggak bisa, aneh juga gitu. Jadi semua sudah kita akomodir. Silakan nanti tunggu pengumumannya. Mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena itu sudah kita masukkan ke dalam usul formasi, Bapak.